Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan membacakan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan tentang salat tatawwu, yaitu salat-salat sunnah. An Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah qala al-witru haqqun ala kulli muslimin man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda, salat witir adalah hak bagi setiap muslim. Barang siapa yang ingin atau mau salat witir 5 rakaat, maka lakukanlah, atau 3 rakaat, atau 1 rakaat. Yang jelasnya salat witir itu adalah ganjil, tidak genap. 1, 3, 5, 7, 9. Ini apa? Bilangan-bilangan ganjil. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan hakun ala kulli muslimin, hak setiap muslim. Dari ungkapan Rasulullah ini, para ulama nanti berselisih tentang hukum sholat witir. Apakah dia sunnah ataukah wajib? Karena kata hak itu Pak ihtimal memiliki makna yang kadang ditafsirkan wajib, kadang ditafsirkan pula sunnah. Sehingga para ulama berselisih tentang sholat witir ini, apakah dia wajib ataukah sunnah. Jumhur ulama menganggap bahwa salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena di sana ada hadis yang lain lagi yang menguatkan pendapat ini, yaitu tatkala Rasulullah ditanya tentang apa? Tentang salat yang wajib, beliau berkata hanya salat 5 waktu itu. Apakah ada yang lain lagi, kata si Badui ini? Tidak ada, kata Rasulullah, illa an tatawwa, kecuali engkau melakukan salat sunnah. Menunjukkan bahwa apa yang selain wajib dari salat-salat itu, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, pendapat yang lain yang mengatakan bahwa salat witir itu hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Demikian juga hadis-hadis yang lain Pak yang memerintahkan, nanti akan ada hadisnya, autiru, witirlah kalian. Mereka menganggap bahwa al-aslu fil amr lil wujub, hukum asal perintah itu wajib. Karena di sini Rasulullah memerintahkan, mereka mengatakan perintah itu hukumnya wajib. Maka yang lebih kuat dalam hal ini adalah sunnah muakkadah, karena Rasulullah tidak meninggalkannya baik di saat mukim maupun di saat safar. Nah, di sini Rasulullah juga menyebutkan tentang apa? Tentang jumlah witir, minimalnya 1, 3, kemudian 5 dan seterusnya. Kalau kita mau witir 3 rakaat, gimana kaifiatnya? Nanti akan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini Pak. Apakah dengan 1 salam ataukah dengan 2 salam? Paham? 2 rakaat dulu, kemudian setelah itu berdiri lagi 1 rakaat. Paham? Atau dengan 1 salam, yaitu apa? Di rakaat terakhir nanti baru tasyahud, kemudian salam.
Meskipun para ulama kita membuat sebuah kaidah, Pak, maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Perbuatan yang banyak, suatu perbuatan yang itu banyak zikirnya, banyak hal-hal yang dia lakukan, itu lebih utama daripada yang sedikit. Coba, kalau kita witir 3 rakaat dengan 2 salam, Pak, maka akan banyak tambahan kebaikan di situ kan? Ada tasyahudnya, tambahannya, ada salamnya. Maka sebagian ulama lebih condong tentang Tentang memisah. Jika sholat witirnya itu 3 rakaat dipisah 2-1, ya 2 dulu baru 1. Lantas apa bedanya nanti dengan sholat malam yang jumlahnya masna-masna itu? Nah, yang membedakan tentu di sini adalah niat. Paham, Pak? Yang membedakannya adalah niat. Niat sholat malam dengan niat witir. Niat taraweh dengan niat witir. Sehingga kalau sekiranya si imam mau, di sini biasanya apa, Pak? 3 langsung atau 2-1? 2-1 ya. Jadi makmum sudah paham bahwa pasti setelah 8 witir gitu ya. Atau setelah 10. Setelah 8 ya. Karena nanti banyak riwayat yang datang, Pak, salat malam Rasulullah itu apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, terkadang 13, terkadang 11. Tapi riwayat yang paling banyak itu 11 rakaat. Wa an Ali bin Abi Thalib qala laysal witru bihatmin ka hayatil maktubati walakin sunnatun sannaha Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib, salat witir itu bukanlah suatu kewajiban, sebagaimana halnya salat wajib. Akan tetapi dia adalah sunnah yang Rasulullah sunnahkan. Wa an Jabir anna Rasulullah qama fi syahri Ramadan thumma intadaru minal qabilati falam yakhruj wa qala inni khasyitu an yuktaba alaikumul witr. Hadis ini dhaif, Pak. Yang mana yang sahih yang datang dari Rasulullah itu, di mana Rasulullah pernah mengerjakan salat tarawih beberapa malam berjamaah. Kemudian setelah itu Rasulullah meninggalkannya. Ditunggu-tunggu oleh sahabat di masjid, Rasulullah enggak keluar. Setelah itu paginya Rasulullah menyampaikan bahwa saya enggak keluar karena takut hal itu diwajibkan. An Kharijata ibnu Hudzafah qala qala Rasulullah inna Allaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'ami. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Hadis ini, Pak, menjelaskan tentang keutamaan salat witir. Yaitu lebih baik daripada seekor onta merah. Yang mana onta merah itu merupakan harta yang sangat berharga di zaman itu. Lebih baik daripada onta merah. Karena onta itu, Pak, sangat bernilai di mata orang Arab. Ketika onta mereka sudah mau detik-detik mau melahirkan gitu, sudah umur kandungannya 10 bulan, mereka rela bermalam di kandang onta menanti kehadiran bayi onta tersebut. Wa idzal isyaru utilat, kata Allah dalam surat Takwir, apabila kiamat ditegakkan nanti, maka orang-orang Badui itu meninggalkan onta-onta mereka yang sedang hamil 10 bulan. Menunjukkan bahwa mereka siap menanti 2 bulan berikutnya, karena masa kehamilan onta itu 12 bulan. Mereka siap menunggu selama 2 bulan di kandang onta untuk menanti karena begitu berharganya. Nah, di sini disebutkan tentang waktu
salat witir. Disebutkan ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Antara setelah salat isya hingga munculnya fajar. Fajar yang dimaksud di sini adalah fajar shadiq. Fajar shadiq itu yaitu munculnya cahaya putih di ufuk timur sana yang memanjang ke kiri ke kanan. Ini namanya fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu memanjangnya ke atas. Setelah itu gelap lagi. Dia membohongi kita, membotein kita. Akan-akan terang nih setelahnya, enggak. Nah, kalau fajar shadiq, setelah cahaya putih itu maka merata cahayanya menerangi bumi. Nah, ada pula yang menganggap bisa meskipun sudah muncul fajar shadiq maka masih boleh dilaksanakan witir. Meskipun sudah adzan subuh dikumandangkan. Tapi belum ditegakkan salat subuh. Nah, yang jadi masalah kalau sekiranya seseorang itu menjamak takdim salat isyanya. Ada musafir nih. Dia dari Jawa. Kemudian salat di BDI salat maghrib. Kemudian setelah itu ingin menjamak takdim salat isyanya di waktu maghrib. Setelah itu dia mengerjakan salat witir. Apakah ini dibolehkan? Maka kalau kita lihat teks hadis ini antara setelah salat isya hingga munculnya fajar shadiq, maka ini dibolehkan. Karena salat witir itu dibolehkan dikerjakan baik di saat kita mukim maupun saat safar. An Abdullah bin Buraidah an abihi qala Rasulullah al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Hadis ini dhaif yang menjelaskan kepada kita bahwa witir itu hukumnya wajib. Karena di sini disebutkan siapa yang tidak witir di malam hari maka bukan cara-cara kami. Walahu syahidun dhaifun an Abi Hurairah inda Ahmad. Di sana ada juga hadis dhaif yang datang dari Abu Hurairah yang menjelaskan hal ini. An Aisyah qalat ma kana Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara rakaah yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Qalat Aisyatu faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira qala ya Aisyatu inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita semua, Rasulullah itu tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malamnya, apakah di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Berapa? 11 rakaat. 11 rakaat. Nanti hadis di bawah menyebutkan tentang Tentang 13 rakaat. Lantas bagaimana cara mengkompromikannya ini? Maka ulama mengkompromikannya dengan cara 2 rakaat sebelum 11 itu adalah salat yang ringan, muqaddimah. Paham? Sebelum masuk ke inti 11 rakaatnya. Rasulullah kerjakan dulu 2 rakaat dengan bacaan yang pendek, kemudian setelah itu masuk ke 11 rakaat. Paham Pak? Dengan bacaan yang panjang. Surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, paham? Larut dalam bacaan, larut dalam salat malam. Yusolli arba'an, dia salat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang baik dan panjangnya, karena sudah pasti baik dan sangat panjang. Kemudian dia salat lagi 4 rakaat.
Jangan lagi tanya tentang baik dan panjangnya karena sudah pasti. Kemudian dia sholat 3 rakaat. Nah, para ulama di sini berbeda dalam penentuan 4-4-3 ini, Pak. Apakah 4 rakaat dengan 1 salam, ataukah 4 rakaat dengan 2 salam? Paham? Karena kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah tatkala ditanya tentang sholat malam, beliau mengatakan masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka mereka yang mengatakan bahwa kaifiyat tata cara 4 rakaat tersebut dengan apa? Dengan 2 salam. 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu Rasulullah tidur. Paham? Dan bangun lagi nanti untuk mengerjakan 4 rakaat, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi. Karena Aisyah nanti bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya apakah engkau tidur sebelum melakukan witir? Karena kata Rasulullah, sesungguhnya kedua mataku tertidur tapi hatiku tidak tidur. Meskipun Rasulullah tidur matanya, tapi hatinya enggak tidur. Jadi 4-4-3. Kaifiyat yang pertama apa tadi, Pak? 2-2. Kemudian istirahat, setelah itu lanjut lagi 4. Dengan 2-2. Ini 4 rakaat dengan 2 salam. Kaifiyat yang kedua adalah 4 ini dengan dengan 1 salam. Paham? 4 rakaat, kemudian setelah itu tasyahud dan salam. Nah, di sini disebutkan juga yusolli salasan. Kemudian dia sholat 3 rakaat. Ini apanya, Pak? Witirnya. Tapi kaifiyatnya enggak disebutkan. Apakah dengan 2 salam ataukah hanya 1 salam. Nanti hadis-hadis yang lain yang akan kita bacakan yufassiru ba'duha ba'don, menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Paham? Jadi Aisyah hanya menyebutkan, Pak, tentang tentang jumlah rakaatnya dan perinciannya dari 11 menjadi 4-4-3. Kalau 11 2-2-2-2-2 1 berarti apa, Pak? Salat malamnya 10 rakaat, witirnya 1. Atau 2-2-2-2 kemudian witirnya 3 rakaat. Berarti 8 salat tarawihnya, 3 witirnya. Wa fi riwayatin lahuma anha kana yusalli minal laili 10 rakaatin wa yutiru bi sajadatin wa yarka'u raka'atil fajri fatilka salasa asyarah. Dalam riwayat yang lain Aisyah menuturkan adalah Rasulullah salat malam 10 rakaat, kemudian dia witir dengan 1 rakaat. Berarti ini, Pak, 10 tambah 1. Wa yarka'u raka'atal fajri, kemudian dia salat qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh nanti baru Rasulullah istirahat lagi sampai nanti datang Bilal membangunkan. Fatilka salasa asyara, inilah jumlahnya 13. Paham? Jadi duanya itu boleh sebelum atau setelah. Paham, Pak? Kalau tadi sebelum berarti 2 rakaat dengan dengan bacaan yang ringan. Kalau setelah berarti 2 rakaatnya itu qobliyah subuh. Ini kalau Rasulullah mau menambah sebelum dan sesudahnya. Kenapa istri-istri Rasulullah ini yang meriwayatkan salat malam, tata cara salat malam? Ya, karena Rasulullah mengerjakannya di rumah.
Wa anha dari Aisyah lagi berkata, kana Rasulullah yusalli minal laili 13 rakaah. Adalah Rasulullah salat malamnya itu 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dia mengerjakan witir dengan 5 rakaat. Berarti 13 kurang 5 berapa, Pak? Kurang 5 berapa? 6. Berarti salat malamnya atau salat tarawihnya 6 rakaat saja. Witirnya 5. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dia tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat terakhir. Berarti apa? Witirnya ini full 5, tidak dipisah-pisah 2 2 2 2 2 2 1. Paham? Ini langsung. Ini kalau mau apa, Pak? Kalau mau witirnya 5 rakaat. Maka dalam hal ini kalau kita ingin mau menghidupkan sunnah, maka kerjakan begini dan begitu. Kalau kita monoton hanya satu kaifiat saja, maka kaifiat yang lain terlupakan. Paham, Pak? Kalau kita praktekkan ini nanti akan membingungkan jamaah Ustaz. Paham? Ya nanti diinformasikan setelah 6 rakaat, yuk jamaah kita mau witir ini 5 rakaat full ya. Siap-siap. Karena biasanya kalau si imam mau witir, Pak, ini pertanda bacaannya sudah pendek-pendek kan? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Ada membahagiakan jamaah di belakang. Alhamdulillah sudah mau selesai ini. Kalau apa? Kalau witir. Wa anha qalat min kulli laili qad autara Rasulullah fantaha witruhu ila sahari. Setiap malam, kata Aisyah, Rasulullah itu mengerjakan witir. Dan witirnya berakhir, waktu witirnya berakhir ketika masuk waktu sahur. An Abdullah bin Amr bin As qala li Rasulullah ya Abdullah, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan yang dia dulunya rajin salat malam, lalu dia meninggalkan salat malam tersebut. Apakah dia berdosa? Maka jawabannya tidak. Paham? Dia hanya meninggalkan kebiasaan orang-orang soleh. Karena salat malam itu adalah da'abus solihin, kebiasaan orang-orang soleh. Maka di sini Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita untuk salat malam meskipun hanya dengan 1 rakaat. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah bersabda, autiru, witirlah kalian wahai ahlul Quran. Ahlul Quran maknanya di sini adalah orang-orang mukmin secara umum atau orang mukmin secara khusus yang mereka menghafal, membaca dan memahami Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian alasannya adalah fa innallaha witrun, karena Allah itu maha ganjil, maha esa dan menyukai hal yang ganjil. Jadi hanya Allah, Pak, yang witrun, yang ganjil. Semua makhluk itu syaf'un, genap. Tidak ada satupun yang dia tunggal. Ya, kita perhatikan, Pak. Kita manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Paham? Hewan, ada jantan, ada betina. Tumbuh-tumbuhan ada apa? Ada serbuk sari, ada apanya? Putik ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang. Semuanya apa? Semuanya syaf'un. Ada pasangannya.
Adapun Allah, dia Maha Esa. La sahiba, tidak memiliki istri, wala walad, tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak, ibu, keluarga dia tidak miliki. Dia Maha Tunggal. Qul huwallahu ahad. Ahad dalam bahasa Arab itu Pak, maknanya adalah tidak ada duanya. Beda dengan wahidun. Itu ada isnani, salasa, arba'a, dan seterusnya. An Ibnu Umar anin Nabi qala ija'alu akhir salatikum bil-laili witra. Kata Nabi SAW, jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari dengan apa? Dengan witir. Maknanya apa ini Pak? Maknanya jika Anda sudah selesai salat Isya, kemudian mau mengakhirkan salat, enggak mau lagi salat di malam harinya, karena batas akhir malam itu Pak ketika muncul fajar shadiq, maka witirlah. Maka segeralah mungkin witir. Kalau Bapak tidak mau sholat malam lagi, nggak mau lagi sholat taraweh setelah Isya, maka segera mungkin tutup dengan witir. An Talqi ibni Ali qala sami'tu Rasulullah yaqul la witrani fi lailatin. Kata Talq bin Ali, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jika Anda setelah sholat Isya mau melaksanakan witir, kemudian nanti di tengah malam bangun lagi untuk sholat malam tahajud kah gitu atau apa, maka jangan lagi ditutup dengan apa Pak? Dengan witir. Karena dilarang melaksanakan dua witir dalam satu malam. Ini pendapat ulama menurut apa? Zahir hadis ini. Ada juga ulama yang memahami bahwa boleh mengerjakan witir lagi dalam satu malam dengan dapat dua kali witir. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebelumnya Pak, Rasulullah memerintahkan sholat witir di akhir malam. Kalau sekiranya kita sholat witir di awal malam, yaitu setelah sholat Isya tadi, maka kita kerjakan lagi witir di akhir malam. Karena perintah Rasulullah ini sifatnya apa? Mutlak. Sifatnya mutlak. Apakah Anda sudah mengerjakan witir atau belum? Paham Pak? Ini pemahaman ulama yang menganggap bahwa masih ada witir, masih ada dua witir atau boleh mengerjakan dua witir dalam satu malam. Tapi yang lebih kuat hal ini adalah diterapkan, diamalkannya larangan tersebut, yaitu la witroni fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. An Ubay bin Ka'ab qala kana Rasulullah yutiru. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, adalah Rasulullah jika salat witir, beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la atau surah al-a'la di rakaat pertama. Wa qul ya ayyuhal kafirun, surah al-kafirun di rakaat ketiga, 2. Wa qul huwallahu ahad di rakaat ketiga, yaitu surah al-ikhlas. Nah, ini yang didengar oleh Ubay bin Ka'ab. Apakah boleh memilih surah-surah yang lain? Ya boleh. Karena membaca surah-surah seperti ini hukumnya sunnah. Paham? Tidak membacanya juga tidak mengapa. Atau memilih bacaan-bacaan yang kita hafal, yang mudah untuk kita baca juga tidak mengapa. Dalam riwayat yang lain, wala yusallimu illa fi akhirihinna. Dia tidak salam
kecuali di rakaat terakhir. Dia tidak salam kecuali di rakaat terakhir. Menunjukkan bahwa yang didengar oleh Ka'ab, yang disaksikan oleh Ubay bin Ka'ab ini adalah Rasulullah mengerjakannya 3 rakaat dengan satu apa Pak? Satu salam. Dalam riwayat yang lain, kullu suratin fi rakaah. Setiap surahnya untuk 1 rakaat. Wa fil akhir, dan di rakaat terakhir Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini, dan 2 surah yang isinya ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna an-nabiyya qala autiru qabla an tusbihu. Dari Abi Sa'id radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, witirlah kalian sebelum waktu subuh datang. Sebelum apa? Waktu subuh datang. Kita tahu sudah jelaskan sebelumnya Pak bahwa awal waktu subuh itu ketika apa? Munculnya fajar shadiq tadi. Maka batas akhirnya adalah sebelum munculnya waktu subuh. Tapi kalau sekiranya seseorang sudah merutinkan dia sholat malam gitu, apakah dengan 1 rakaat atau lebih, kemudian qadarullah dia tertidur, maka yang luput darinya adalah apa Pak? Sholat malam adaan. Apa makna adaan? Adaan itu fa'ala fi waqtihi, dia lakukan di waktunya. Kalau kita dulu Pak masih sering usolli, itu ada bunyinya apa? Usolli sholatal zuhri sholatal maghribi salasa rakaatin adaan. Ingat, masih ingat? Adaan. Adaan itu dikerjakan di waktunya. Paham? Apakah di awal, di tengah, ataukah di akhir? Kalau qadaan, aku kerjakan di luar waktu. Nah, nanti mereka yang sudah punya kebiasaan boleh mengqada di luar waktu. Apakah setelah sholat subuh ataukah sebelum sholat subuh tapi sudah dikumandangkan adzan. Man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Barang siapa yang mendapati waktu subuh sementara dia belum witir, maka tidak ada witir baginya. Ini kalau sekiranya Bapak ketemu antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Paham? Bentrok nih antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Maka al-fardu muqaddamun ala nafli. Yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Tapi kalau sekiranya memungkinkan al-jam'u baina khairaini, menggabungkan antara 2 kebaikan, maka itu lebih diutamakan. Paham Pak? Contoh kita mau poligami nih Pak. Ada 2 akhwat menawarkan diri. 1 perawan, 1 janda. Sementara janda sangat kita butuhkan untuk ngurusin anak-anak kita kan, yang ditinggal mati oleh istri, ibunya. Tapi kalau sekiranya bisa menggabungkan 2 hal tersebut, nikahi janda plus perawan, itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Itu namanya apa Pak? Al-jam'u baina khairaini. Menggabungkan 2 kebaikan itu lebih diutamakan daripada meninggalkan salah satunya. Wa anhu qala rasul man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw adzakara. Pas tepat Ibnu Hajar mendatangkan dalil ini untuk menjelaskan kepada kita Pak
bahwa larangan sebelumnya itu adalah larangan ada. Paham? Bukan larangan pada qada. Di mana Rasulullah mengatakan barang siapa yang tertidur dari witir, tidak mengerjakan witir atau dia lupa, maka hendaklah dia sholat apabila waktu subuh sudah datang, sementara dia ingat belum mengerjakan sholat witir. Paham Pak? Maka posisinya di sini apa? Qada, mengerjakan sholat witir atau sholat malam yang dia lupa itu di waktu subuh. Apakah sebelum sholat subuh ataukah setelah sholat subuh? Karena judulnya apa? Judulnya ada bukan judulnya qada bukan ada. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah man khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu wa man tami'a ay yakuma akhirahu falyutir akhira al-lail fa inna salatal akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdal. Kata Rasulullah, barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka witirlah di awal malam. Awal malam maknanya adalah setelah sholat isya. Barang siapa yang semangat atau terbiasa bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam. Ada orang itu Pak yang dia punya kebiasaan, pasti dia bangun jam 5, pasti dia bangun jam 4 karena sudah jadi apa? Jadi kebiasaan dia. Meskipun nggak ada yang membangunkan, meskipun nggak ada alarm di telinganya gitu, dia terbangun. Ada juga orang yang bangunnya itu setelah sholat subuh, jam 6, jam 7. Maka mereka yang takut untuk tidak bisa bangun di akhir malam, maka sholat witirnya di awal. Meskipun keutamaan sholat witir di akhir malam itu lebih besar, karena ini masyhudah disaksikan oleh malaikat, sekaligus Allah juga turun di sepertiga malam terakhir, dan itu yang lebih utama. Wa an Ibnu Umar anin Nabi qala idza tala'al fajru faqad dhahaba kullu salatil laili wal witri fa'autiru qabla tulu'il fajri. Nah, ini sudah berlalu pembahasannya Pak, bahwa batas akhir salat malam atau salat witir itu sebelum munculnya fajar shadiq. Nah, selesai Pak tentang salat-salat malam dan salat witir. Penulis akan beralih ke salat sunnah yang lain, yaitu salatud duha. Ada yang bertanyakan Pak? Apa? Sabar. Jamak takdim. Iya. Boleh. Yang enggak boleh di saat safar itu salat rawatib. Paham? Ba'diyah dan qobliyah. Nah. Terus yang lain, Pak? Qobliyah zuhur. Iya. Kayak sholat duhur ya. Iya, itu enggak tepat ya. Karena mengkiaskan kaifiat sholat sunnah dengan sholat wajib ini enggak tepat. Paham? Maka tata caranya dikembalikan kepada kaifiat sholat sunnah. Itu dengan apa? Dengan memisah atau dengan satu salam atau satu tasyahud. Paham Pak? Nah. Yang lain? Iya. Sudah pernah kita sebutkan itu
Kalau salat malam itu adalah salat yang dikerjakan sebelum tidur. Paham? Kalau nanti di luar Ramadan, ya judulnya salatul lail, salat malam. Kalau di bulan Ramadan itu salat tarawih. Kenapa disebut dengan tarawih? Karena dibarengi dengan istirahat. Paham? Setelah 2 rakaat atau 4 rakaat, sejenak istirahat dulu sambil ngopi-ngopi mungkin, atau makan-makan wadeh yang tersisa dari habis buka tadi, istirahat. Namanya apa? Tarawih, dibarengi dengan rohah, istirahat. Nah, setelah sudah puas istirahatnya, ayo lanjut lagi. Paham? Nah, itu witir, salat tarawih. Beda dengan salat malam, bisa dilanjut terus tanpa dibarengi dengan istirahat. Nah, kalau salat tahajud tadi dikerjakan setelah tidur. Meskipun ketiga-tiganya ini terhitung salat malam. Cuma judulnya yang berbeda, kaifiatnya sama. Nah, demikian Pak. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.